Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa alina ajmain. Ayanda, bunda, segenap pecinta Al-Quran maka Allah SWT, di kesempatan kali ini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk, ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Rupanya pertanyaannya, ada seseorang bertanya di sini. Pertanyaannya adalah tentang ada sebuah hadis, ya, sebuah hadis Nabi, ya, yang bunyi hadis tersebut, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaisa minhum. Ya, itu sangat biasa tuh disampaikan oleh para dai. Dia bertanya apakah betul hadis tersebut. Ya, jawabannya setelah beberapa kesempatan saya cari sumbernya, ya, ada beberapa keterangan memang hadis itu dianggap hadis dhaif. Beberapa perawinya itu ada yang cacat begitu, ya, ada yang kurang layak, ya. Namun kendati pun demikian tetap tertulis dalam banyak kitab hadis, ya. Jadi artinya barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin bukan bagian daripada orang muslim tersebut, ya. Yang jadi pertanyaan, kalau ada orang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, ya, malah terkesan lebih mendukung orang-orang non-muslim, ya, sama saudaranya sesama muslim, sama saudara-saudara sesama muslim dia sering kurang akur, ya, sering mengkritik dan sebagainya. Tapi dia bisa bermesraan dengan orang non-muslim, ya. Dengan urusan kaum muslimin banyak terjadi di mana-mana, dia tidak begitu peduli, gitu. Tapi dengan kegiatan non-muslim dia lebih peduli. Misalnya, apakah dia termasuk orang masuk masih dalam golongan Islam dengan hadis tersebut? Apakah dia sudah keluar dari Islam karena tidak peduli dengan urusan kaum muslimin? Nah, jawabannya bahwa orang tersebut tidak dihukumi sebagai keluar daripada Islam secara akidah, ya, secara akidah, selagi akidahnya tetap lurus, ya, tidak meyakini sesuatu yang bahwa yang wajib dipercayanya itu tidak kemudian dia percaya, ada rukun iman, rukun Islam itu, ya, itu tetap diyakininya, maka dia tetap menjadi seorang muslim. Nah, nanti dia disebut orang yang fasik. Dalam kehidupan bermasyarakat pun dia dianggap orang yang kurang baik sesama saudaranya, sesama muslim, ya. Namun tidak rusak akidahnya, ya, tidak, dia tetap dihitung sebagai orang yang Islam selagi akidahnya tetap lurus, ya. Ini hanya dia menjadi orang yang berdosa dan di masyarakat golongan kaum muslimin dia tidak dihitung sebagai orang yang baik, ya. Nah, ini jadi dari jawaban ini saya kira bisa dipahami dia tetap golongan kaum muslimin tetapi muslim yang fasik. Ya, ini. Namun apabila dia kemudian melakukan perbuatan baik, ya, maka dia digolongkan orang yang bertobat, seperti itu. Baik, saya kira sudah menjawab, ya. Jadi yang dimaksud dengan falaisa minni, falaisa minhum, dia bukan termasuk orang beriman, atau falaisa minni, nah, itu dalam sebuah kajian dijawab bahwa itu adalah ala dzalikal hal. Nah, itu pada bab tersebut, ya, pada bab tersebut, bukan berarti dia tidak rusak seluruh akidahnya, tidak. Pada bab tersebut dia termasuk yang tidak sejalan dengan kaum muslimin, ya. Kalau Rasul bilang dalam sebuah hadis bahwa nikah itu sunnah, ya, an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan dari golonganku, ya. Itu maksud Rasulullah,
Ya, para ulama menjelaskan maksudnya ala dzalikal hal, dalam keadaan tersebut dia tidak seperti golongan Nabi dalam hal nikah, tapi tidak kemudian merusak akidahnya, begitu ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua sekalian ya, ini yang kedua adalah tentang pertanyaannya yaitu si A berhutang kepada saya dan dia berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 1 minggu. Ya, setiap kali saya menagihnya dia selalu minta ditunda pembayarannya, sehingga hal tersebut berlarut-larut sampai sekarang lebih dari 3 tahun. Ya, setiap ditagih dia selalu mangkir, kira-kira begitu. Ya, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan ya, sebagai sesama saudara, sesama muslim? Ada sebuah penjelasan bahwa orang yang beriman itu, saudara sesama muslim, ketika mereka terjadi hutang piutang, ya, kata Rasulullah, orang yang memberikan utangan, ya, meminjamkan kepada saudaranya sesama muslim, maka hendaknya dia memberikan tenggang waktu. Nah, kalau bahasa kitanya memberikan tempo, ya, memberikan tempo sampai waktu yang ditentukan. Kemudian ketika belum sanggup membayarnya, maka berikan tempo itu lagi. Ya, kalau dia merasa masih cukup, ya. Jadi itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yang memberikan pinjaman, memberikan hutang, hendaknya memberikan keluasan, memberikan tempo. Barangkali yang berhutang itu memang belum mampu membayarnya, betul-betul belum mampu. Jadi memberikan tenggang waktu. Begitu pula sebaliknya, kata Nabi, bagi yang dia punya hutang, maka segera melunasinya. Kalau sudah ada, segera melunasinya. Itu yang terbaik. Jadi ada dua-duanya juga bisa jadi yang terbaik. Yang terbaik bagi yang meminjamkan, dia memberikan tenggang waktu terhadap saudara sama muslim. Yang punya hutang juga, itu segera melunasi utangnya kalau dia sudah mampu. Jadi dua-duanya punya nilai yang baik, ya. Nah, sedangkan kalau betul-betul tidak mampu sampai berlarut-larut, maka misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 280 tadi, yang kita baca sebagai ayat yang panjang ya, menjelaskan tentang itu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, ya. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, ini ada ayatnya ya. Dan jikalau orang yang berhutang itu dalam kesulitan, kesukaran, maka berilah waktu sampai dia berkelapangan atau mempunyai lapang waktu, ya, keluasan rezeki. Dan menyedekahkan sebagiannya atau semua hutangnya itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Itu perintah Allah. Jadi bagi orang yang memberikan hutang, ya, kalau yang diberikan utang itu belum mampu untuk membayarnya, berikan tenggang waktu, bahkan kalau mau sedekahkan sebagian atau semuanya. Itu lebih baik, kata Allah, ya. Jadi nanti dinilai sebagai sedekah. Bahkan ketika ada orang dalam kesusahan, kita memberikan utang pun, itu kata Nabi, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Nah, baik, para sahabat sekalian, ayahanda ibunda, mudah-mudahan kita bisa memahami dari dua pertanyaan ini, dan mudah-mudahan Allah bebaskan kita dari hutang piutang, ya. Karena berat sekali bagi orang yang punya hutang, dia meninggal dalam keadaan membawa hutang, itu sampai-sampai dalam sebuah riwayat Rasul tidak mau menyolati orang tersebut, ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan keluasan dalam membayar hutang kalau kita termasuk yang punya hutang. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.